untuk membantu ekspektasi teman-teman terhadap karir ASN itu, kita sampaikan saat ini sudah 11 kebijakan baru yang pro ASN, yang berpihak pada para ASN. Yang pertama tentu terkait dengan pencantuman gelar akademik dan pencantuman gelar profesi. Kenapa ini penting? Saat ini Presiden kita membutuhkan amunisi yang kuat, membutuhkan mesin birokrasi yang kuat. Siapa itu? Kita semua. Kita ASN inilah yang akan menjadi mesin birokrasi dari pencapaian Astacita. Oleh karena itu, ketika untuk mencapai percepatan Astacita itu sendiri, maka BKN dalam hal ini pemerintah memerlukan profil ASN secara menyeluruh. Sebenarnya berapa sarjana kita, berapa S2 kita, berapa S3 kita, doktor-doktor kita, profesor-profesor kita. Itu yang akan menjadi mesin birokrasi kita. Berapa pelaksana kita. Nah, selama ini pencantuman gelar akademik dan profesi terhambat karena kelas jauh, karena tidak ada surat izin belajar, karena akreditasinya C atau di bawahnya. Tetapi dengan adanya surat edaran Kepala BKN nomor 3 tahun 2025, sahabat ASN cukup melampirkan ijazah kepada instansi, dalam ini kepada pengelola kepegawaian instansi. Nanti oleh teman-teman dari instansi akan dilakukan verifikasi keabsahan dari ijazah teman-teman ASN semuanya. Kalau nanti sudah sesuai dan itu adalah ijazah yang sah berdasarkan pengecekan di portal Dikti, maka BKN akan melakukan approve, persetujuan bahwa yang bersangkutan setelah dilihat nama dan nomor ijazah itu adalah sama dengan yang tercantum dalam portal Dikti, maka itu dianggap sah untuk dipakai, dicantumkan gelarnya. Ini lebih mudah. Silakan teman-teman berbondong-bondong kuliah, berbondong-bondong mendapat mencantumkan gelar akademiknya. Hal ini berbeda ketika teman-teman saat ini akan kuliah, akan melakukan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan. Itu ada aturannya sendiri di surat Menpan. Kalau teman-teman yang akan melanjutkan pendidikan, ya, yang akan melanjutkan pendidikan wajib memenuhi persyaratan, yaitu ada surat tugas belajar. Ya. Kemudian yang kedua, akreditasi minimal B. Kalau B itu berarti kan amat baik. Kemudian tidak boleh mengambil kelas jarak jauh. Ya. Itu aturan-aturan yang ada di Permenpan. Dan itu Bapak Ibu bagi yang akan mengikuti pendidikan, yang akan melanjutkan pendidikan. Tetapi yang sudah memiliki ijazah lebih tinggi,
Bapak Ibu menggunakan surat edaran Kepala BKN nomor 3 tahun 2025, tinggal mencantumkan gelarnya dengan cara menyampaikan ijazah atau fotokopi ijazah yang dilegalisir kepada pengelola kepegawaian instansi. Nanti oleh mereka akan dilakukan verifikasi. Berikutnya teman-teman, ini juga ada kemudahan buat teman-teman yang pengen menjadi pejabat fungsional. Ya. Kalau kemarin uji kompetensi, ya itu bisa dilaksanakan 4 kali setahun. Sekarang 12 kali setahun. Ini bukan hanya uji kompetensi bagi yang akan menduduki jabatan fungsional, tetapi juga yang akan naik jenjang. Ya. Jadi ini kesempatan buat teman-teman yang sekarang menjadi staf atau struktural, pengen menjadi jabatan fungsional, silakan. Ini kesempatan yang sangat baik sekali. Dan nanti seandainya teman-teman itu, para sahabat ASN ini mengikuti ujian kemudian tidak lulus, maka boleh diulang. Tetapi yang diulang hanya materi yang tidak lulus saja. Jadi misalnya ada 3 materi A, B, dan C. Ternyata yang tidak lulus adalah B. Maka periode berikutnya teman-teman bisa mendaftar lagi dan mengulangi materi yang B, yang tidak lulus tadi. Kemudian kesempatan kenaikan pangkat lebih tinggi dari atasan langsung. Nah, ini kan juga sebuah peluang buat teman-teman yang tadi punya pendidikan yang lebih tinggi, yang bersangkutan bisa naik pangkat melebihi atasan langsungnya. Kalau mereka punya S2 maka bisa sampai ke 4A. Ya, walaupun pangkat puncaknya S1 itu 3D kalau pelaksana, tetapi ketika yang bersangkutan punya S2, walaupun atasannya masih 3D, maka yang bersangkutan bisa naik pangkat ke 4A dengan pendidikannya. Kemudian pendegasan wewenang sesuai SOP 5 hari kerja. Seluruh pekerjaan-pekerjaan di BKN sudah melakukan SOP. Ya. Kalau kenaikan pangkat, pensiun, layanan-layanan 2 hari kerja, tetapi kalau terkait dengan persuratan, keputusan-keputusan, kita SOP-nya 5 hari kerja. Tapi saya yakin sebelum 5 hari kerja sudah selesai. Ini dihitung ketika dokumen masuk dan diterima oleh BKN. Kemudian yang keenam, ini terkait dengan independensi seleksi JPT, bahwa beberapa waktu yang lalu ketika KASN dibubarkan, ya disinilah peran tugas BKN supaya tidak terjadi benturan kepentingan, supaya menjaga independensi, maka pegawai BKN, pejabat di BKN tidak ikut dalam seleksi terbuka, dalam tim seleksi terbuka. Ini teman-teman di daerah, teman-teman yang biasa mengajak pejabat BKN untuk menjadi anggota tim pansel, maka dengan berubahnya, bubarnya KSN menjadi melebur ke BKN, maka fungsi KSN pun kembali ke BKN lagi, sehingga tidak memungkinkan kita sebagai pengawas akan ikut terjun sebagai pelaksana. Yang ketujuh, percepatan pembangunan penerapan manajemen talenta. Ya, ini informasi buat sahabat ASN. Ya. Instansi sudah banyak melakukan pembangunan manajemen talenta. Manajemen talenta ini sangat penting buat teman-teman semuanya. Karena dengan adanya manajemen talenta, para sahabat ASN ini akan terpotret profil ASN sendiri, profil sahabat ASN sendiri, kemampuannya, kompetensinya, kinerjanya, kecenderungan kemana dan sebagainya itu akan nampak ke situ. Kelemahan dan kekurangannya juga akan nampak ketika teman-teman
dilakukan penilaian potensi dan kompetensi yang akhirnya nanti akan mengisi di manajemen talenta. Oleh karena itu, sekali lagi, untuk terlaksananya manajemen talenta dan sahabat para ASN ini bisa masuk ke kuadran 9, ya. Kuadran 9 itu kuadran yang paling tinggi, yang siap dipromosikan, maka para sahabat ASN juga harus mempersiapkan diri, mempersiapkan kompetensinya untuk ikut bertarung dalam era kompetitif ini. Tunjukkan bahwa kalian bisa. Pengembangan kompetensi tadi kami sampaikan bisa dilakukan secara mandiri. Banyak media-media sosial yang memberikan pendidikan, memberikan bintek, memberikan sosialisasi terkait dengan tugas-tugas sesuai dengan jabatan Bapak Ibu semuanya. Kalau di BKN sudah banyak sekali. Di Pusbang juga tersedia, baik itu secara daring maupun luring. Ya, teman-teman di kantor regional sudah mempersiapkan wahana untuk belajar bersama tentang kepegawaian. Ya, banyak para teman-teman para Kakantek sudah menyiapkan untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan itu dipakai. Pembelajaran kepegawaian dengan tentu saja dengan materi kepegawaian yang sebagai core dari BKN itu kita berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat ASN supaya bisa mengembangkan diri, minimal tahu hak dan kewajiban ASN. Kemudian tahu terkait dengan manajemen kepegawaian, manajemen ASN, mulai dari penyusunan kebutuhan sampai pemberhentian. Silakan dipakai yang disiapkan oleh teman-teman para Kakanrek dan dari Pusbang, Pusat Pengembangan ASN BKN. Kita berikan secara gratis, Bapak Ibu tinggal mendaftar, kemudian mengikuti tahap-tahapan sampai keluarnya sertifikat bahwa Bapak Ibu para sahabat ASN ini sudah mengikuti dan lulus manajemen ASN. Kemudian berikutnya periodisasi yang tadi disampaikan oleh beliau Bapak Kepala, ini juga memudahkan teman-teman 12 kali dalam setahun. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Betul-betul kebijakan yang diberikan oleh BKN kepada teman-teman pada sahabat ASN ini untuk dimanfaatkan. Kenaikan pangkat sudah bisa 12 kali dalam setahun. Kemudian yang lebih menggembirakan lagi ada otomasi layanan kenaikan pangkat dan pensiun. Jadi bagi teman-teman sahabat-sahabat ASN yang masih menjadi pelaksana, maka kenaikan pangkat otomasinya yang 4 tahun itu akan diberikan secara otomasi. Teman-teman cukup di rumah memantau aplikasi My ASN teman-teman semuanya. Nanti pada periode 4 tahunan ketika Bapak Ibu sahabat para ASN itu memenuhi syarat untuk naik pangkat, maka sahabat-sahabat ASN pasti akan naik pangkat. Perlu kami garis bawahi bahwa pangkat itu bukan sebuah hak, bukan haknya para ASN, tetapi pangkat adalah penghargaan atas kinerja, atas prestasi para ASN itu sendiri. Karena itu penghargaan, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Misalnya SKP 2 tahun terakhir minimal baik. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Masa kerja minimal 4 tahun. Ya, itu syarat-syaratnya. Ya, kalau syarat-syarat itu terpenuhi, maka otomatis teman-teman 4 tahun sekali naik pangkat secara otomatis melalui layanan otomasi kenaikan pangkat. Begitu juga yang pensiun.
Kemudian ada implementasi e-kinerja harian. Kenapa kita terapkan kinerja harian? Supaya kita tahu apa yang kita kerjakan itu kita catat. Mencatat yang dikerjakan dan mengerjakan yang kita catat. Jadi teman-teman mau masuk ke kantor itu sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Sore hari selesai, harus sudah membuat rencana apa yang akan saya lakukan besok pagi. Nah, ini kan menjadi target buat teman-teman semuanya. Jadi ASN itu bukan hanya datang, duduk, ngobrol, buka laptop, kemudian searching dan sebagainya, terima gaji, bukan itu aja. Tapi kita punya kinerja. Kinerja yang harus menjadi tanggung jawab kita dan dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Bahwa kita masuk kantor itu sekian jam itu kita punya pekerjaan. Dan e-kinerja harian ini harus diterapkan oleh semua instansi. Karena nantinya e-kinerja harian ini akan terakumulasi pada kinerja bulanan, triwulanan, atau 6 bulan, atau 1 tahun. Sehingga nanti ketika saatnya menyusun SKP, minimal dari kinerja itu Bapak Ibu sudah dapat dinilai amat sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Baru nanti dirangkum dengan penilaian perilaku. Nah, jadilah sebuah SKP. Kemudian yang terakhir tentang manajemen arsip lemari digital. Tadi sudah sampaikan oleh beliau, Pak Kepala, bahwa kita sudah tidak perlu takut kalau dokumen fisik kita hilang, karena di BKN sudah ada. Untuk itu, karena sudah disiapkan lemari digital, maka juga kami mohon bantuan teman-teman semuanya, sahabat para ASN ini, untuk lebih aware pada data masing-masing. Lebih memperhatikan data-data individu terkait dengan manajemen. Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat ASN ini bisa melakukan permajaan data, bisa menambah data melalui akun My ASN teman-teman semuanya. Manfaatkan itu. Sehingga semakin lengkap dokumen Bapak Ibu, dokumen sahabat ASN ini semakin lengkap, maka otomasi kenaikan pangkat juga akan lancar. Proses manajemen kepegawaian Bapak Ibu juga akan lancar dan sebagainya. Pensiun lancar dan sebagainya. Jadi mohon data ini tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawabnya instansi, bukan tanggung jawabnya BKN, tetapi tanggung jawab instansi, BKN, dan juga tanggung jawab sahabat ASN semuanya. Mari kita lengkapi lemari digital itu dengan baik. Kesempatan kita menyimpan dokumen-dokumen digital ke almari digital kita.